wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman seluruhnya, Kak Zuhro yang hari ini insya Allah akan bersama dengan teman-teman semuanya untuk membahas terkait materi TKP gitu ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, Kakak tahu bahwa teman-teman pasti udah paten lah ya di TKP-nya. Jadi hari ini kita pemantapannya dulu untuk kelas alumni di TKP 7. Oke, karena kita langsung ke pembahasan soal, jadi silahkan teman-teman lihat dulu soalnya 1 sampai 10. Lihat dulu ya, 1 sampai 10. Kita mau latih kebiasaan diri untuk ngerjain soal tanpa baca soal, gitu ya. Caranya gimana, Kak? Kak kasih contoh untuk soal nomor 1 ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya suaranya nggak terdengar, terlalu cepat, dan ada yang masih dibingungkan, silakan kita bebas untuk diskusi. Oke? Oke, contoh nomor 1. A. Mengingatkan rekan untuk tetap bekerja maksimal sekalipun sudah pasti akan lulus. Yang B. Akan tetap mengerjakan tugas secara mandiri walaupun harus bekerja ekstra. Yang C. Menghargai keputusan kelompok demi keberhasilan bersama. Yang D. Memastikan kebenaran informasi. Apakah benar tugas ini benar menentukan kelulusan? Yang E. Tetap mengerjakan bagian tugas Anda dengan optimal. Oke. Jadi teman-teman harus pahami, kalau misalnya mengambil jawaban yang poinnya itu 5, ya, poinnya itu terhitung 5, maka teman-teman harus cari mana di antara A, B, C, D, E yang dia adalah tindakan nyata dan memiliki solusi jangka panjang tanpa ada kata prasyarat. Contoh kata prasyarat itu adalah kata-kata yang mematahkan kalimat baik di awalnya, gitu ya. Seperti kata akan, tetapi, atau jika, gitu. Nah, kira-kira nomor 1 jawabannya apa, teman-teman? E. 1 E. E. Lagi? E. Oke. Tetap mengerjakan bagian tugas Anda dengan optimal. Oke, yang lain? E. Udah nih, cuman 1, 2, 3, 4. 4 orang aja nih yang jawab E. 5. Kita di sini ada ratusan ribu orang ya, Kak ya, di dalam Zoom ini. Oke tuh, teman-teman, semangat, masih pagi, bagi banget ini. Iya, benar ya. Nomor 1 itu adalah E, tetap mengerjakan bagian tugas Anda dengan optimal. Jadi dia ada yang dia kerjakan dan solusinya jangka panjang. Gitu ya, teman-teman. Oke, nomor 1 E. Nomor 2. 2, guys. Ini yang berhubungan tentang soal menjaga kerahasiaan dan integritas. 2E. Oke. Tidak akan menjual informasi demi loyalitas pada perusahaan. Ya, nomor 2 itu E. Jadi teman-teman, cara ngerjain soal tanpa baca soal bisa dilakukan kalau teman-teman udah paten di bagian tips dan triknya. Pasti pertemuan sebelum-sebelumnya udah dikasih tahu ya sama tenter-tenter kita yang terbaik gitu ya. Jadi nomor 2 jawabannya adalah E. Nomor 3. Nomor 3 ini soalnya tentang profesionalisme dan apa ya ini? Pelaksanaan tugas, dalam pelaksanaan tugas. Jadi nomor 3 kira-kira apa ya teman-teman? 3A. Oke, yang lain? A itu mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai arahan yang diberikan. Nomor 3. A. Oke. Apa beda? Ya, kita diskusi ya. Apa beda yang A sama yang D? Yang A kan isinya mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai arahan yang diberikan. Kalau yang D, tetap mengumpulkan tugas dengan memanfaatkan keahlian Anda.
Mepet dengan deadline mungkin, Kak. Oh, yang D mepet dengan deadline. Oke. Yang lain, yang lain. Oke. Jadi teman-teman, kalau yang D itu mungkin keahliannya hack, Kak. Ya. Jadi yang D itu kurang baik maknanya. Jadi ini salah satu contoh kalimat prasyarat yang dia mematahkan kalimat positif yang ada di depan dengan memanfaatkan keahliannya. Berarti dia melakukan sesuatu yang negatif gitu ya dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke. Keren nih teman-teman. Nomor 4, mungkin mengerjakan sesuai keahlian bisa jadi nggak sesuai aturan. Iya betul. Betul, keren. Keren teman-teman. 4 guys. 4 itu hati-hati dengan kata meminta. Ya, meminta, menyuruh, menyuruh, dan meminta itu kalau dalam soal TKP banyak yang pakai bahasa-bahasa halus gitu. Hati ya. Nomor 4 kira-kira apa tuh jawabannya? C. Menasehati agar kedepannya selalu berhati-hati terhadap orang lain. Oke. Yang lain? D. E. C, D, E. Oke, yang D membantunya mencari dan akan memintanya mencetaknya lagi jika tidak ditemukan. Yang E membantunya mengingat situasi saat menyimpan laporan. Yang D. C, mengerjakan, mana deh? C, Guys, menasehati agar kedepannya selalu berhati-hati terhadap barang orang lain. Oke. Hmm. D, Kak. Oke, Jannatul. Oke. Jadi teman-teman, kalau dilihat dari situasinya, soal nomor 4 itu adalah kita sebagai tokoh utamanya menitipkan barang ke rekan kita yang lain. Lalu sepertinya ada yang hilang gitu ya. Barang yang kita titipkan ternyata hilang. Maka yang harus kita lakukan apa? Yang C itu kurang tepat ya, teman-teman jawabannya. Kenapa? Karena menasehatinya itu tidak menyelesaikan atau tidak memberikan solusi jangka panjang terhadap kesulitan atau permasalahan di dalam soal. Maka antara D sama tadi apa ya? E ya? D sama E. Yang D membantunya mencari dan akan memintanya mencetaknya lagi jika tidak ditemukan. Yang E membantunya mengingat situasi saat menyimpan laporan. Oke, silahkan dipilih antara D sama E. Kalau Chelsea, apakah Chelsea masih tetap berpegang teguh dengan jawabannya yang E? Dan teman-teman yang D, apakah akan mengganti jawabannya? D. Yakin nih? D, 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 D. Oke, benar ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Membantunya mencari dan akan memintanya mencetaknya lagi jika tidak ditemukan. Jadi ada ya aksi yang dikerjakan, gitu ya teman-teman. Jadi nomor 4 itu D. 5, guys. Ini tentang jejaring kerja ya, teman-teman. Ada hubungannya dengan konsep segitiga bekerja. Kira-kira nomor 5 apa jawabannya? C. Ikut hadir lembur dan membelikan makan siang dan snack kepada tim. D. Ikut serta lembur dan memberikan reward sewajarnya sebagai penyemangat. Oke, hati-hati ya teman. Hati-hati ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngerjain soal TKP itu, ada yang namanya hindari kata ragu-ragu. Contoh kata ragu-ragu tadi apa? Sewajarnya. Sewajarnya itu tidak diketahui pasti. Sewajarnya itu maksudnya apa? Dalam jumlah bagaimana? Terus ada seadanya. Sepertinya. Dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman. Kak, konsep segitiga bekerja itu apa, Kak? Oke, teman-teman. Jadi, ntar ya. Aduh, maaf ya teman-teman kalau misalnya tulisannya ini harusnya warna hitam tadi, biar teman-teman nampak. Oke, konsep segitiga bekerja. Ntar. Hmm. Ini ya teman-teman, konsep segitiga bekerja. Nah, jadi dalam bekerja itu ada konsep segitiga bekerja. Nah, segitiga bekerja itu gini. Di sini karyawan
Di sini manajer, kabak, dan lain-lainnya. Baru di paling atas itu ada bos, gitu ya. Jadi segitiga bekerja adalah soal TKP itu terkadang kita bisa jadi karyawan, kadang kita bisa jadi bos, kadang kita bisa jadi orang yang cuma ngeliatin doang dari luar, gitu. Nggak ada sangkut pautnya ke dalam konsep perusahaan. Maka kalau misalnya dilihat dari soal nomor 5, kita tuh ada di bagian sebelah mananya? Manager. Oke, yang lain. Ya, di bagian manajer atau kabak ya. Kalau di soal dia sebagai, oh bukan kabak dia di soal, sebagai kadif gitu ya, di tengah-tengah dia. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah, berarti dia bisa ke atas, bisa ke bawah gitu ya. Maka coba ditelaah lagi di pilihan jawaban, berarti dia nyuruh beberapa karyawannya untuk melakukan lembur gitu ya dalam mengerjakan tugas. Maka yang perlu dia lakukan sebagai seorang kadif atau manajer, apa yang baik kira-kira? Ini kalau ada kata sewajarnya kurang tepat ya, berarti kalau yang mana dia? Yang D itu kurang tepat jawabannya guys. Yang E, memberikan motivasi dan imbalan yang memuaskan anggota tim. Oke, yang lain. Kenapa nggak yang B? Uang, 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 uang. Kenapa nggak yang B? Yang C, ikut hadir lembur dan membelikan makan siang dan snack kepada tim. Ayo, mana nih antara E sama C? Cari yang dia memiliki solusi jangka panjang. Ada solusi jangka panjangnya dan usahakan jawabannya itu memiliki unsur ya, memiliki unsur mengajak, belajar, mengajar. Terbalik deh, belajar, mengajar, mengajak. Nah, mana? Yang E, memberikan motivasi dan imbalan yang memuaskan kepada anggota tim. Oke. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya. Memberikan motivasi dan imbalan yang memuaskan anggota tim. Jadi kalau cuma sekedar makan siang dan snack itu di luar dari apa ya? Imbalan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan hak dari si pekerja, gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 6. Tapi yang E dia nggak ikut lembur juga, Kak. Oke. Nah, kalau misalnya pilihan jawabannya itu, kita balik dulu ya yang kelimanya. Kalau misalnya pilihan jawabannya itu antara dua, ini kan kita pilih antara yang C sama yang E gitu ya. Yang C, dia ikut lembur, tapi imbalannya cuman kasih makanan sama snack. Sedangkan, ini kita bedah ke soal ya, meskipun tadi kita bilangnya jangan baca soal. Kita bedah ke soal, bahwa mengerjakan sebuah proyek besar, dan tim bekerja lembur setiap hari, sehingga anggota tim Anda mengalami kelelahan yang luar biasa. Nah, kalau misalnya yang ditanyakan adalah tindakan Anda sebagai ketua adalah kalau misalnya kelelahan, sangat kelelahan gitu ya teman-teman. Yang diberikan cuma makan siang sama snack itu kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu tentang hak dan kewajiban dari si pekerja. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ada motivasi yang dia berikan sama ada imbalan yang memuaskan. Imbalan yang memuaskan di sini berarti mencakup ada uang, ada makanan gitu. Ini panggilannya apa? Frumentia. Kira-kira jelas nggak? Nomor 5. Kenapa E? Oke, Kak, jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, nomor 6. Yang lain E. Menegurnya agar tidak sembarangan merokok. B. Memintanya untuk mematikan rokoknya. Ya. Bener ya, guys. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa langsung tiba-tiba minta, ada kata minta, itu nggak bisa langsung tiba-tiba. Jadi yang bisa kita lakukan adalah secara lisan dulu, menegurnya agar tidak sembarangan merokok, gitu.
Kalau C gimana Kak? C mengingatkannya akan bahaya rokok bagi kesehatan. Nah, kalau yang C memang bahasanya bagus, ada kata mengingatkan, tapi konotasi yang di belakangnya kurang baik. Ya, mengingatkannya akan bahaya rokok bagi kesehatan karena em, apa? Di luar dari konsep, di luar dari konsep soal. Kalau di soal kan di sini tanpa disadari terkena mata Anda, ternyata mata Anda kelilipan abu rokok dari pengendara motor di depan Anda. Nah, kalau misalnya kita bilangnya bahaya rokok bagi kesehatan, nah, yang merokok tidak merasa terjadi apa-apa atau tidak merasa ada impact yang dia berikan kepada orang lain. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, menegurnya agar tidak sembarangan merokok. Gitu. Gimana Gita? Paham nggak kira-kira kenapa nggak C jawabannya? Paham. Oke. Yang E. Guys, kalau misalnya kalian nggak ngerti, diskusiin aja ya. Nomor 7. Nomor 7 apa ya guys? Kira-kira? A. Pembelajaran berkelanjutan. B. Kesehatan mental. C. Pengembangan diri. D. Stabilitas kompensasi. E. Hubungan sosial. C, 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 A, C, E. Oke. Lingkungan kerja yang saya harapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi saya dari sisi. Nah, apa nih kira-kira? Kalau jadi ASN itu, yang paling best adalah ketika kalian jawab atau milih jawaban yang ada unsur tantangannya, tantangan di dalamnya. Baik itu tantangan dalam pekerjaan, tantangan kalian dalam bekerja keras, dalam mengemban tanggung jawab, yang ada unsur seperti itunya. Maka yang kira-kira jawaban paling oke-nya mana? Dan ingat, ASN itu harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang A, yang lain? A, pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan itu yang seperti apa? E, hubungan sosial. Iya, benar ya teman-teman. Jadi, yang menunjang adanya keterkaitan hubungan sosial. Kalau hubungan sosialnya baik, maka yang dia lakukan dalam bekerja mampu menaikkan kualitas pekerjaan, mampu mengembangkan diri. Jadi lihat dulu, pilih jawaban yang mana di dalam jawaban itu memiliki hal-hal positif lebih banyak dibandingkan pilihan jawaban yang lain. Gitu ya. Misal nih, kalau yang C, pengembangan diri. Kalau misalnya dia mampu mengembangkan dirinya sendiri, tapi dengan lingkungan yang tidak kondusif dalam kategori hubungan sosialnya dengan rekan kerja, kira-kira berkembang nggak kemampuan dirinya? Enggak guys, iya enggak ya. Jadi kesejahteraan yang bisa diberikan di lingkungan kerja adalah hubungan sosial yang baik. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 7E. Nomor 8 guys. Memiliki skill yang sama, berasal dari latar belakang pendidikan beragam, dapat memberikan ide dari berbagai perspektif, memiliki ketertarikan minat yang unik, pernah berpengalaman pada kegiatan serupa. Nah, yang nomor 8 ini sama trik jawabnya sama kayak yang di nomor 7. C. Dapat memberikan ide dari berbagai perspektif. Oke, yang lain, yang lain. Ya, jawaban yang tepat nomor 8 adalah yang C, dapat memberikan ide dari berbagai perspektif, gitu ya. Karena ingat, jadi ASN itu trik yang paling diutamakan selain tantangan ada inovatif, inovatif. Gimana sih? Maaf ya guys. Inovatif, kreatif, dan kreatif. Oke. Jadi nomor 8 adalah C. 9. 9 guys. 9.
Membandingkan keduanya dengan teliti, menganalisa kembali akar masalah, kebutuhan masalah. Yang C mempertimbangkan peluang keberhasilan tertinggi berdasarkan pengalaman orang lain. Yang D mencari alternatif pilihan lain. Yang E memutuskan pilihan yang selama ini lebih berhasil dipakai banyak orang. Yang B menganalisa kembali akar masalah, kebutuhan masalah. Oke, yang lain? Kak, saya masih kurang paham nomor 8. Berarti C itu kurang berkontribusi pada kinerja tim karena soalnya nanya selain. Oh, nomor 8. Anggota tim yang menurut Anda saling berkontribusi pada keberhasilan kinerja tim adalah selain... ini soalnya apa ya? Betul ya, Said? Makasih ya. Coba kita... Iya, Kak, soalnya ada kalimat selain. Anggota tim yang menurut Anda dapat saling berkontribusi pada keberhasilan kinerja tim adalah selain nomor 8 ini, ya, nomor 8 ini sepertinya di luar dari konsep itu ya. Apa nanti ini kakak tandain aja nomor 8-nya. Kalian lingkarin aja guys, teman-teman nomor 8-nya. Nomor 8-nya. Karena ada kata selain. Nah, berarti jawaban yang tepat nomor 8 apa? Iya, nomor 8 adalah A, memiliki skill yang sama. Makasih ya Said, udah notice tentang itu. Kakak tadi nggak notice bagian itu. Maaf ya guys. Nomor 8 A, karena ada kata selain. Nah, teman-teman nggak usah khawatir karena soal nanti biasanya jarang sekali keluar pertanyaan atau soal-soal yang nanya, misal nih, jawaban yang benar titik-titik kecuali kayak gitu ya. Ya dia nanya kebalikan dari pertanyaan positifnya, itu jarang sekali ada. Tapi nomor 8-nya yang A, memiliki skill yang sama. Nomor 9 udah tadi ya? Oh, belum. Nomor 9 apa guys jadinya? 9B, menganalisa kembali, ya benar. Nomor 9B, menganalisa kembali akar masalah, kebutuhan masalah. Karena ada belajar dan mengajar. Menganalisa itu masuk ke dalam belajar dan mengajar. Nomor 10, pada suatu bisa diterima dan dijalankan bersama, bisa menjadi pertimbangan untuk keberhasilan kelompok, bisa didengar dan diperhatikan bersama, bisa dikombinasikan dengan pendapat lain, bisa menjadi bahan diskusi berkelanjutan untuk merumuskan kesuksesan kelompok. Ya, jawaban yang tepat nomor 10 adalah yang E, gitu ya. Karena pertanyaannya harapan Anda ketika mengeluarkan sebagian pendapat pada forum. Oke. 11. 11 guys. Mana nih, guys? 11. C. Yang C, menghormati keputusannya, mungkin ia punya pertimbangan sendiri. Nah, mana guys? Hati-hati ya, kata mungkin itu bisa jadi masuk ke dalam kata prasyarat. Oh, belum kakak tulis, nanti kakak tulis ya kata prasyarat. D. Memastikan bahwa ia sudah memikirkan keputusannya dengan matang. Oke. Yang mana guys? Ingat, dia aksi nyata solusi jangka panjang. Aksi nyata solusi jangka panjang. Mana kira-kira? Yang B, menyadarkannya Anda bahwa untuk apa memaafkan pengkhianat. Enggak ya Zikra ya, meskipun kenyataannya mungkin itu jawabannya yang kalau dalam kehidupan nyata kalau punya kawan yang kayak gitu kesel kan pasti kan, tapi bukan itu ya kalau di soal jawabannya. Mana kira-kira? Yang E, mengkonfirmasi hubungan dan alasannya. Yes. Ya, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E, mengkonfirmasi hubungan dan alasannya. Kenapa enggak yang D, Kak? Kalau yang D, memastikan bahwa ia sudah memikirkan keputusannya dengan matang tanpa ada konfirmasi dahulu, itu kurang tepat. Jadi teman-teman, urutannya adalah gini, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010, teman-teman harus pastiin dulu buktinya. Kalau yang A, menghubunginya dan meminta penjelasan. Nah, bahasanya sama sebenarnya, cuman cari bahasa yang lebih
apa ya, manusiawi dan punya empati. Kalau yang A kan seolah-olah kayak kita minta terus nih, apa nih, ada hubungan apa nih kayak gitu. Kenapa nih kok udah sama yang itu lagi gitu. Tapi kalau yang E ada bahasa halusnya, mengkonfirmasi hubungan dan alasannya. Sama seperti yang A, mirip sebenarnya jawabannya, cuman bahasanya lebih halus lagi, lebih baik, lebih manusiawi yang E. Itu ya, lebih menghargai. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ngerti nggak kira-kira, Safik? Kenapa nggak yang A? Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke, 12. Ayo guys, kita biar biar kita bisa bahas soal sampai habis. 12. E. Menerapkan cara baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masalah. Oke, kenapa nggak yang A? Kenapa nggak yang A? Ingat ya, soal TKP sekarang itu sistemnya adalah implementasi dan analisis. Karena beda zaman bisa aja beda kebutuhan, Kak. Iya, benar. Dan dia masuknya ke sini ya, guys. Ingat nih, inovatif dan kreatif. Jadi nggak bisa pakai, iya pinter. Chelsea, pinter banget. Betul. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 12 yang E. 13. 12 C. Menggunakan mana dia? C. Membentuk tim dan merencanakan timetable pekerjaan bersama. Oke. Yang C, 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 C. Ingat guys, pilihannya adalah kerja nyata solusi jangka panjang. Solusinya jangka panjang. Mana kira-kira? 13. Apa beda C sama D, Kak? Oke, kita bedah ya. Apa beda C sama D? Kalau yang C membentuk tim dan merencanakan timetable pekerjaan bersama, yang D membentuk tim dan mendiskusikan pelaksanaan kerja sesuai waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau yang C masih ngerencanain, timetable, tahu ya teman-teman, timetable itu perencanaan waktu, ke depan. Misal besok kita ngapain, besok sudah harus apa yang di checklist pengerjaannya gitu, itu timetable. Tapi kalau yang D itu membentuk tim dan mendiskusikan pelaksanaan kerja, sudah ada diskusi pelaksanaan kerjanya, bukan lagi perencanaan. Jadi mana yang benar jawabannya kira-kira, Cut ya? Sapik bentar-bentar C, bentar-bentar D. Ya benar. Jadi jawabannya adalah D. 14. A. Melakukan musyawarah dengan perwakilan dari pihak tertentu. Yang B. Menyusun dokumen kesepakatan yang dikirimkan kepada seluruh pihak. Yang C. Mencari mufakat melalui rapat koordinasi pihak yang terlibat. Yang D. Melakukan voting terhadap beberapa alternatif. Yang E. Mendiskusikan pada forum rapat terbuka bersama seluruh pihak yang diperlukan. E, C, D. C. E sama C. Yang C mencari mufakat melalui rapat koordinasi pihak yang terlibat. Yang E mendiskusikan pada forum rapat terbuka bersama seluruh pihak yang diperlukan. Mana guys? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa bukan yang C? Karena kalau yang C mencari mufakat melalui rapat koordinasi pihak yang terlibat. Mencari mufakat. Jadi mufakat itu tidak dicari dengan sekedar kata doang. Jadi harus ada aksi yang dilakukan. Dengan cara apa? Didiskusikan. Gitu. Jadi teman-teman lihat aja di dalam pilihan jawaban, apakah memang benar-benar langsung tertulis di situ ada aksi nyatanya. Misal, karena nggak diskusi Kak yang opsi C. Iya betul. Karena yang C nggak jelas. Kegiatan aksinya apa? Meskipun ada dibilang mencari mufakat, tapi dengan cara apa? Jadi silakan dicari, silakan ditelaah lagi soalnya guys. Yang E, 15 D. Ya, kalau yang nomor 15 udah pasti tahu ya jawabannya. Yang D. 16 A. Yakin A. Yakin A. Coba baca sampai habis guys. Ingat kita nggak boleh, oh ini satu lagi deh kakak tulis. Nggak boleh minta, nggak boleh nyuruh, nggak boleh nolak. Gitu ya. Jadi kalian kalau jadi ASN itu diharapkan memiliki
kepribadian yang suci, murni, kayak gitu. Putih, bersih gitu ya. Jadi nggak boleh nolak, nggak boleh minta, nggak boleh nyuruh, tapi boleh ngajak gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, benar banget. Emak-emak ditegur, siapa yang dimarahin? Kita. 17. Rahinya atas keteledorannya, itu udah pasti salah ya guys. Yang B pun salah. Yang D pun salah. Yang E pun salah. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu dia guys. Lanjut. 18. Ingat ya, solusinya jangka panjang. Ya, betul. Yang C. Yang C dia solusinya jangka panjang. Kalau yang A itu cuma sekedar lihat-lihat doang. Yang B seolah-olah kayak ya udah deh banjir-banjir lah gitu. Yang penting kita udah ada poskonya gitu ya. 19. 19 guys. Kak, nomor 17 bukan yang tidak sesuai. Aduh. Oh iya betul. Ya Allah, maaf ya guys. Membangun kayaknya nih. 17, ya 17 mana yang paling tidak sesuai guys? Yakin? Yang A. Yang kejam. Yang kejam dan tidak manusiawi. Mana pilihannya yang paling kejam dan tidak manusiawi? Ya, benar ya. Yang paling kejam dan tidak manusiawi adalah yang D. Mengatakan bahwa Anda kecewa. Kalau mengatakan bahwa Anda kecewa itu udah menunjukkan bahwa Anda marah. Berarti sudah ada yang A, poin A di dalam poin yang D. Terus memintanya untuk menulis ulang tugas yang telah selesai dikerjakan, itu berarti sudah masuk juga yang B di dalamnya. Kalau tidak mengajaknya bicara, itu masih manusiawi banget, guys. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 17 adalah yang D, yang tidak sesuai ya. Yang tidak sesuai. 19. Ini harus pilih jawaban yang paling ekstrovert. Saya akan membatasi pembicaraan apabila menyangkut tentang privasi saya. Mana guys? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kenapa Kak? Kenapa yang E? Karena ini kan soalnya pendek nih, kita baca sekilas. Kamu sedang kumpul-kumpul santai sama kawan-kawan kamu. Biasanya kamu ngapain? Kalau kalian pilih jawaban yang ada unsur negatif di dalamnya, berarti kalian sudah memandang perkumpulan dengan teman-teman itu adalah hal yang negatif. Jadi gitu sudut pandangnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Gitu ya guys. Jadi ada beberapa soal TKP yang didasarkan pada manifestasi kepribadian. Jadi cara berpikir itu termanifestasikan dari jawaban yang kalian pilih. Nomor 20, meminjamkannya uang gaji Anda bulan ini, menyarankannya untuk meminjam ke koperasi kantor, itu kurang tepat ya. Yang C menyarankannya untuk mencari pinjaman online, itu pun kurang tepat. Yang D pun kurang tepat. Mana guys? Ya, jadi jawabannya yang A. Meminjamkan uang gaji Anda bulan ini. Ya. Ingat, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri. Kalau yang B, C, D, E itu namanya kalian nyarankan dia untuk melakukan hal yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. 21, memberikan usulan, mengusulkan agar pada hari libur tetap dilakukan pelayanan lebih optimal, mengusulkan agar ada jalur antrian khusus lansia, ibu hamil, dan disabilitas, mengusulkan agar merekrut pegawai baru. Merekrut pegawai baru itu kurang tepat ya dalam penyelesaian pelayanan. Yang B, memberi usulan agar instansi menyediakan fasilitas khusus untuk kelompok masyarakat prioritas. Mana guys? Kenapa tidak yang E? Langsung E jawabannya. Yang lain loh. Kenapa? Kenapa nggak yang E? Kalau yang A udah pasti kurang tepat ya guys. Yang B pun kurang tepat karena mikirnya diri sendiri.
Yang C mengusulkan agar ada jalur antrian khusus lansia, ibu hamil, dan disabilitas, bisa ya bisa enggak. Yang D mengusulkan agar merekrut, itu pun kurang tepat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E, memberi usulan agar instansi menyediakan fasilitas khusus untuk kelompok masyarakat prioritas. Jadi fasilitas khusus ini bukan cuma sekedar antrian, mencakup keseluruhan. Maka nomor 21 yang tepat adalah yang E. 22. 22 apa guys? Menanyakan kepada supervisor terlebih dahulu untuk informasi data penumpang tersebut, mengarahkan kepada supervisor terkait jika ada yang menanyakan data penumpang lain, menanyakan hubungannya dengan penumpang yang ditanya, memohon maaf tidak memiliki hak untuk memberitahu terkait informasi tersebut. Jika memang keperluan resmi negara, maka akan diarahkan ke petugas yang sudah berwenang. Yang sedang berwenang. Mana nih? D. Ya, benar. Jadi nomor 22 yang D. Ya, kalau kita lihat di soal, kita merupakan seorang petugas check-in counter di bandara. Ada penumpang yang minta kepastian orang itu naik ke penerbangan yang sama atau enggak. Jadi, meskipun itu hal yang resmi, biasanya kalau misalnya memang benar-benar resmi, ada petugas yang menunjukkan suratnya gitu di soal. Pasti ada tuh di soal. Jadi teman-teman nggak bingung. Tapi kalau misalnya memang nggak jelas siapa yang minta, langsung bukan itu jawaban, bukan yang E jawaban yang tepat. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 23. Yang A mengikuti perintah atasan sebagai rasa hormat. Yang B tetap mengoptimalkan kinerja dengan sistem. Yang C menerapkan sistem yang baru. Yang D mengusulkan kepada atasan bahwa Anda mampu bekerja dengan baik. Yang E mempelajari cara baru sendiri untuk menunjukkan kemandirian Anda sebagai pegawai. C menerapkan sistem yang baru dan bertanya jika terdapat hal yang belum Anda ketahui. Yakin guys? Yang C? Hati-hati, yang C itu ada kata prasyarat di dalamnya. Yang D udah pasti bukan jawabannya. Yang E pun udah pasti bukan jawabannya. Yang B pun bukan jawabannya. Mana jawabannya antara C sama A? Yang A mengikuti perintah atasan sebagai rasa hormat sebagai seorang pegawai dan siap bekerja lebih baik. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kenapa Kak nggak yang C? Karena ada kata dan bertanya jika terdapat hal yang belum Anda ketahui. Itu ada kata prasyarat yang dia konotasinya kurang baik. Gitu ya guys. Ingat ada kata tantangan di sini. Oke, nomor 24. Saya membuka usaha kecil-kecilan, memiliki tanah di berbagai tempat strategis. Apa nih? Hal apa yang tidak termasuk rencana untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? Ini kecuali ya guys, hati-hati. Nanti kayak kita yang tadi dua sebelumnya salah. Hal apa yang tidak termasuk rencana untuk selanjutnya ketika waktu telah tiba? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Meskipun yang namanya udah capek kerja di masa muda, banyak orang tua yang kita nggak bisa pungkiri pensiunan itu banyak yang pengennya di rumah. Cuman karena udah capek, udah sering kerja, jarang ada yang pilih jawaban nomor E. Jarang ada yang pilih jawaban dengan poin yang E. Nomor 25. 25 guys. Jika warung tutup, maka Anda akan mengalami kerugian cukup besar. Bagaimana sikap Anda? Saya menutup warung saya hari ini dan membuka kembali esok hari. Oke. Mana yang kira-kira dia menyelesaikan permasalahan jangka panjang, permasalahan soal? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. 26. 26 guys. 31, 32. Oke guys, 26. A. Fasilitas penunjang kerja. B. Peningkatan karir. C. Stabilitas kompensasi. D. Kenyamanan dalam bekerja. E. Hubungan sosial. Yang tidak, guys. Ini soalnya sama kayak yang nomor berapa tadi nih? Nomor 7.
Sama kayak nomor 7, tapi ini yang kecuali. B, C, Safik. Kamu B atau C, Safik? Mana guys? C, yakin? Yakin, yakin. Stabilitas kompensasi itu apa, Kak? Stabilitas kompensasi itu gaji, guys. Banyak yang nomor 25, Kak. Hah? Oh, nanya. Maksudnya? Oh, B-nya yang nomor 25. Oh, maaf ya, Safik ya. Maaf, Safik. Maaf, Safik. Nggak ada batu soalnya, jadi Kak bisa lihat. Banyak B-nya yang nomor 25, Kak. Ya, maaf ya, Safik. Safik berarti jawabnya yang C, stabilitas kompensasi. Mana, guys? Emang kalian kerja nggak mikir uang? Mana? Mana? Yakinkah C? E? Hubungan sosial. Ini yang kecuali. Melanie dan Shiva ini yang kecuali. D. Kenyamanan dalam bekerja. Oh, kenyamanan dalam bekerja itu harus, guys. Peningkatan karir. Ya. Jadi, kalau misalnya dibilang lingkungan kerja yang saya harapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi saya dari berbagai sisi. Namun, ada beberapa hal yang tidak menjadi perhatian saya, yaitu yang A, fasilitas penunjang kerja. Contoh fasilitas penunjang kerja apa? Game board. Tahu nggak game board? Pokoknya ada game-game kayak itulah, permainan-permainan, ruangan khusus main game biar nggak pusing tuh. Yang gitu tuh termasuk hal yang dikecualikan gitu. Tapi kalau stabilitas kompensasi itu juga jadi perhatian, guys. Itu ya. Karena jadi ASN jangan hanya fokus pada hak dan menjalankan SOP. Maksudnya jangan fokus kepada kewajiban yang kalian berikan, tapi kalian juga harus mikirkan hak yang kalian dapatkan. Itu ada tuh di dalam undang-undang tahun 2021 itu dicantumin. Ada hak dan kewajiban yang kalian miliki. Jadi stabilitas kompensasi itu masuk ke dalam hak kalian. 27. C. Mengevaluasi dan menggunakan metode baru yang lebih tepat. Kenapa nggak yang B? Ayo. B. Mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan yang saya buat demi mencapai keberhasilan. Iya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa tidak yang C? Kenapa tidak yang C? Karena kalau yang C gak ada tujuannya, Kak. Ada tujuannya, guys. Ada tujuannya. Tapi kurang tepat. Kurang tepat apa, Melanie dan Shiva? Kira-kira. Kenapa nggak yang C? Karena kalau yang C tidak ada niatnya untuk keberhasilan, Kak. Ya, kurang tepat, guys. Selain nggak ada tujuan dan niat untuk keberhasilan, terus dia langsung pakai metode baru. Belum tentu juga metode itu berhasil. Nah, iya. Jadi dia langsung pakai metode baru, padahal metode baru pun tidak. Iya, betul. Tidak mencerminkan wujud kreatif dan inovatif itu sendiri. Itu ya, jadi jawabannya yang B. Nomor 28. Tapi yang C lebih inovatif. Tapi yang C lebih inovatif, Kak. Iya. Jadi inovatif tuh gini, guys. Inovatif itu adalah ketika kalian mengerjakan atau pilih jawaban yang ini. Yang mana tadi ya? Nomor 12. Inovatif itu contohnya yang kayak nomor 12. Udah ada yang pernah dibuat dengan cara yang sama, hasilnya bagus. Nah, sekarang kita mau menghadapi masalah yang sama. Pakai cara yang mana? Pakai cara yang baru. Nah, itu dia inovatif. Meskipun kalian udah tahu halnya baik. Sedangkan kalau yang nomor 27, kalian dihadapkan sama suatu kegagalan yang di soal nggak dijelaskan. Apakah kegagalan itu udah pernah diselesaikan sebelumnya. Jadi tahapannya adalah evaluasi
perbaiki, baru inovasi. Gitu tahapannya, guys. Mutia, ngerti nggak kira-kira? Ngerti, Kak? Oke, guys. 28D. 28D. Meminjam laptop yang ada di kantor untuk presentasi dan menyiapkan file. Oke, yang lain. Deka, 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 Deka. Ya, nomor 28D. Kenapa nggak yang A? C. Meminta orang rumah untuk mengantarkan menggunakan iya, nggak, Deng. Nomor 28, kenapa nggak yang A? Makan waktu, ya benar. Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak yang C? Sama ya, yang C itu pun kurang tepat karena meminta orang di rumah untuk mengantarkan menggunakan ekspedisi kilat, belum tentu juga ada orang di rumah. Itu satu, kita nggak tahu ya, diceritain ya. Iya, belum tentu sampai tepat waktu, tidak fleksibel, dan tidak memenuhi ini. Meskipun dia mintanya ke orang rumah, tapi minta itu konotasinya negatif, guys. Jadi jawaban yang paling tepat dan inovatif, fleksibel, itu adalah yang dodol. 29. 29 tadi udah ada yang jawab ya, Kak, di atas. Belum, ini kan jawab. Orangnya ada yang jawab kayak nomor 29. B, Safik B, 29. 29B, menabung untuk membeli perangkat baru tersebut. Yang A, mengupayakan optimal. Ya, betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau yang A ada kata mengupayakan. Kalau mengupayakan itu masih ya enggak gitu ya. 30. Menjalin hubungan jarak jauh dan pulang secara rutin untuk tetap mendampingi kehamilannya, mendiskusikan dengan atasan agar tidak jadi dipindahkan. Yang B itu pasti kurang tepat ya, guys. Karena kalian bisa melakukan lompat ke atas, ke bos. Ini nanti ya kalian ke bos. Hanya ketika berurusan sama keamanan dan keuangan. Kalau nggak berhubungan sama keamanan dan keuangan, ketika kalian menjadi karyawan, nggak bisa tiba-tiba langsung lompat minta tolong ngebos gitu. Oke, 30 jadi jawabannya apa? C. Berdiskusi dengan orang tua untuk sementara menjaga istri yang sedang hamil sembari Anda rutin menghubungi. Mana, guys? A. Menjalin hubungan jarak jauh dan pulang secara rutin untuk tetap mendampingi kehamilannya. Iya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita dihindari untuk apa ya? Kebergantungan dengan orang lain gitu. Kita dihindari untuk itu, meskipun ke orang tua sendiri. Ya. Jadi 31 jawabannya. Apa yang harus saya lakukan? Tetap bekerja seperti biasa, bagaimanapun saya membutuhkan uang, berusaha berbicara dengan pimpinan terkait kondisi yang terjadi, mengajak teman untuk tidak patuh pada atasan, mengirimkan surat terkait dengan kondisi yang terjadi. Jawabannya? Nomor 31 jawabannya A. Oke, guys. 32. Tidak mengapa karena warna putih di sepatunya hanya sedikit. Senior akan mengerti karena pemberitahuan juga dilakukan mendadak. Mencelupkan sepatunya ke dalam air kopi agar menjadi hitam. Dicelupkan ke kopi nggak hitam. Butek jauh warnanya. 32, guys. 32. Ya, kakak udah tahu. Pasti jawaban kalian A. Ya, kalian benar semua. Dapat 100. Ya, kak pastiin dulu. Betul nggak kalian jawabnya A? Iya, betul. Ah, iya. Sabar Belani. Iya, jawabannya A. 33. 33. Sikap Roni apa? Sebaiknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kurang tepat ya, melakukan penyidikan. Tidak mengurusi hal tersebut, mencoba menenangkan rekan rutin melakukan pengawasan. Oke. Saat baru dipindahkan, terjadi penyebaran rumor di cabang tersebut. Melakukan pesugihan. Nah, pesugihan enggak. Rumor ya guys, masih rumor. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Kalau Safik bilang yang D. Mencoba menenangkan rekan agar tetap fokus. Nah, mencoba itu kata yang ragu-ragu, nggak yakin. Ya, jadi mencoba itu kurang tepat. C. A, C. A, sebaiknya tidak terlalu cepat. Sebaiknya itu pun masih ragu-ragu guys.
Sebaiknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan karena kita harus mengetahui fakta yang sesungguhnya. Harus ada tindakan yang dikerjakan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ada tindakan yang dikerjakan, yaitu melakukan penyidikan. Penyidikan. Ya, 34. 34 itu tiba-tiba tidak bisa membantu Anda ketika Anda benar-benar membutuhkan. Mana guys? 34. Bersabar dan berusaha memahami perspektifnya. Sebaiknya sesama sahabat harus saling memahami. Itu udah kurang tepat ya guys. Tidak masalah dan meminta bantuan sesuai kesanggupannya. Itu pun kurang tepat. Biasa saja dan menganggap hal ini bukan masalah besar. Yang E berlapang dada dan tetap menjalin hubungan baik. Yang A bersabar dan berusaha memahami perspektifnya. Yang E berlapang dada dan tetap menjalin hubungan baik. Ya, Tatia, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. 35. Yang sudah mendekat dengan berat hati, Anda akan merumahkan karyawan dengan kriteria. Nah, kamu di sini dilatih menjadi bos. Kamu bakal PHK orang-orang yang gimana? Yang sudah mendekati masa pensiun, yang masih muda, yang selama ini memberikan kontribusi pada perusahaan yang tidak terlalu baik, yang tidak memiliki tanggungan keluarga, yang selama ini memiliki penilaian performa kerja biasa saja. Jawabannya mana? 35. A, yang sudah mendekati masa pensiun. Yakin? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang C, yang selama ini memberikan kontribusi pada perusahaan yang tidak terlalu baik. Berarti penilaian berdasarkan kuantitatif. Ya, ada penilaian yang dilakukan. Kalau yang mendekati pensiun tapi ternyata kinerjanya baik, tiba-tiba harus dirumahkan dan mempertahankan yang ternyata nggak baik, itu kurang tepat juga, guys. 36. Maka Anda akan memilih liburan dengan pergi ke alam terbuka agar menyegarkan tubuh, mengeksplor banyak kegiatan di beberapa tempat, pergi ke tempat wisata di dalam kota agar tidak memakan banyak biaya, bersantai di rumah dan menikmati waktu bersama, menambah wawasan dengan melakukan virtual traveling. Yang mana guys? D, Kak? D, bersantai di rumah dan menikmati waktu bersama keluarga. Kurang tepat guys. Kurang tepat. Coba pilih jawaban yang dia tetap bisa mengoptimalkan kemampuan diri meskipun dalam kondisi libur. Ya, benar. Jawabannya B, mengeksplor banyak kegiatan di beberapa tempat. Oke, guys. 37. Sehingga atasan memberikan tugas tadi kepada rekan Anda. Sikap Anda, iya, jawaban yang tepat adalah yang D. 38. Ya betul, Tatia, D. 38. Sebagai orang tua, saudari kembar ini Anda, oke, Didi berprestasi, Dodo enggak seberprestasi Didi. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana? Mengarahkan mereka pada passion masing-masing, menumbuhkan kepercayaan diri tentang kelebihan masing-masing tanpa membandingkan, menyemangati Didi, meminta Dodo, meminta itu udah pasti salah, menanamkan kepada mereka bahwa tidak perlu memikirkan pendapat orang lain. Yang E pun kurang tepat. Mana guys? Iya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kalau yang A itu seolah-olah kalian sudah mengkotak-kotakkan. Tapi kalau misalnya yang B ada kepercayaan diri atas kelebihan dan kekurangan masing-masing, maka kecenderungannya mereka bakal leluasa untuk mengeksplor kemampuan masing-masing. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. B, Kak. Iya, Syifa. Yang mana Syifa? 37. Mana sih 38 B? 39. Sikap Anda sebagai sesama anggota, ada masalah apa nih? Berulang kali memotong pembicaraan anggota lain, pimpinan rapat cenderung abai. Menegur anggota tersebut kurang tepat, mengingatkan forum agar tidak kurang tepat, meminta kurang tepat, mengingatkan forum agar bisa saling menghormati dalam mengeluarkan pendapat. Yang E menulis secari kertas berisikan teguran kepada anggota tersebut. Itu kurang tepat juga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D.
Kenapa Kak? Yang D kan negur juga. Iya, itu yang Kakak bilang tadi. Jadi silahkan pilih jawaban yang dia bahasanya lebih memanusiakan manusia. Gitu. Keren kali kita memanusiakan manusia. 40. Pada sebuah kerjasama melibatkan banyak pihak. Kamu sebagai koordinator proyek, sikap Anda A. Menjalin komunikasi rutin dan terarah dengan berbagai pihak, melaporkan setiap kendala, berusaha netral. Berusaha itu hati-hati ya guys, berusaha itu kurang tepat. D. Bertindak tegas. E. Melakukan update laporan perkembangan secara berkala dari setiap pihak yang terlibat. Maka jawaban yang tepat adalah D. Yakin D. Yang A. Menjalin komunikasi rutin dan terarah dengan berbagai pihak yang terlibat. Apa beda yang A sama yang E? Nih ya teman-teman, kalau yang A itu komunikasi terarahnya tapi cuma satu dengan berbagai pihak yang terlibat. Jadi seolah-olah kayak kamu cuma memberikan komunikasi dengan klien A, klien B, klien C. Kamu yang memberikan komunikasi terarah. Sedangkan yang E melakukan update laporan perkembangan secara berkala dari setiap pihak. Dari setiap pihak berarti yang A laporan ke kamu, kamu kasih laporannya ke yang lain. Nah, perhatikan 41 itu anak kamu minta jemput, terus kawan kamu minta bantu anterin. Maka yang kamu lakukan adalah yang B, nggak boleh dia pilih salah satu di antara keduanya. Ya, jemput anak dulu, baru antarkan kerja. Karena itu sudah di luar dari konsep bekerja. Jadi nomor 41 adalah yang B, menjemput anak Anda ke sekolah lalu mengantarkan rekan. Oke, karena kamu udah janji duluan sama anak kamu. Ingat prioritasnya. Anak kamu udah janji duluan. Nomor 42. 42 apa guys? Kamu di ghosting gebetan. Sembab matanya. Terus pelayanannya tidak memuaskan. Itu belum lagi rasa sedih yang mendalam. Sikap Anda adalah mana guys? Menyelesaikan sedih terlebih dahulu lalu melayani nasabah itu kurang tepat. Tetap terlihat profesional walau sesekali menyeka air mata itu pun kurang tepat. Melayani seperti biasa meski harus memaksakan diri, meminta maaf pada nasabah jika Anda terlihat tidak segar itu kurang tepat yang B. Jadi antara A sama D, mana jawabannya guys? D, melayani nasabah dengan berusaha tetap tersenyum. Ya, jawabannya yang tepat adalah yang D. 43. 43, kamu udah berusaha move on, tiba-tiba jumpa gebetan. Jumpa gebetan. Jadi nasabah kamu. Ya. Dia terkejut kamu yang layani, dibilangnya kok cantik kali udah sekarang kayak gitu katanya. Terus sikap kamu adalah yang D atau yang E? Ya, yang E. Yang E ya. Kalau yang D itu kamu mancing namanya. 44. Gak apa-apa ya guys, tambah semenit lagi. Nanggung. 44. Kriteria Anda dalam memilih. Yang mana guys? Model dan fitur yang dapat memudahkan tamu dalam membaca, keramahan penjual, itu kurang tepat. Bagaimana penjual cepat dalam respon, tampilan media sosialnya, respon penjual dalam menanggapi kebutuhan. Mana jawabannya guys? Yang A, model dan fitur yang dapat memudahkan tamu dengan membaca. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. 45? 45 guys. D. Menurut Anda, sistem layanan delivery yang disediakan oleh beberapa tempat usaha memberikan dampak pada mengembangkan ya, D. Memudahkan pelanggan memperoleh layanan. Oke guys, terima kasih banyak teman-teman seluruhnya. Kalau misalnya ada kelas lagi, silakan dikumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Nanti baru kita diskusikan di kelas, gitu ya guys. Tidak di luar dari kelas ini. Nah, insya Allah apapun yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat dan jawaban yang kita diskusikan bersama sudah sangat tepat. Terima kasih sudah banyak mengoreksi, mungkin ada 1-2 hal yang salah tadi. Terima kasih banyak teman-teman seluruhnya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.